Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Heribo dalam ruang belajar Al-Jauzi. Kali ini kita akan mengupas istilah untuk perilaku abnormal ya. Sekali lagi untuk kajian psikopatologi ini ya, diambil dari beragam sumber ya. Jadi kita coba kupas berbagai istilah yang sering dipakai secara bergantian sejalan dengan gejala perilaku berkelainan ya. Jadi ada beberapa istilah yang memang sering digunakan. Yang pertama adalah perilaku abnormal. Istilah ini memiliki arti yang bermacam-macam. Kadang-kadang dipakai untuk menunjuk pada aspek-aspek batiniah kepribadian, aspek perilaku yang dapat diamati, ataupun keduanya. Kadang-kadang yang dimaksud hanyalah perilaku spesifik tertentu, seperti fobia ya, atau kategori perilaku yang lebih kompleks, seperti schizophrenia. Kadang-kadang diartikan sebagai problem atau masalah yang bersifat kronik berkepanjangan, atau kadang-kadang hanya berupa simptom-simptom, seperti pengaruh obat-obatan tertentu yang bersifat akut dan temporer atau cepat hilang ya. Jadi sering dipakai dalam berbagai istilah gitu ya, atau berbagai situasi gitu ya. Yang kedua, perilaku maladaptif. Nah, terminologi ini seringkali digunakan ya dalam arti luas, yaitu meliputi setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu dan atau masyarakat ya. Jadi secara umum mengarah kepada perilaku yang dianggap memiliki dampak merugikan bagi individu dan masyarakat. Jadi tidak terkhusus pada neurosis atau psikosisnya dan berbagai macam jenisnya, melainkan juga berbagai bentuk perilaku baik perorangan maupun kelompok ya. Seperti praktek bisnis yang curang, prasangka ras atau golongan ya, alienasi, keterasingan, apatisme dan lain-lain. Kadang-kadang ini masuk dalam payung istilah perilaku maladaptif. Selanjutnya gangguan mental. Istilah ini menunjuk pada semua bentuk perilaku abnormal, mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan ya. Jadi menunjuk pada perilaku abnormal ya. Ada beberapa pihak yang kurang senang dengan istilah ini ya, karena dipandang mengandaikan antara dualisme jiwa dan badan. Oke. Ini tentang jiwa dan badan ini tolong saksikan di video yang berbeda ya. Nanti kita kupas. Ada yang mengupas atau ada kajian yang khusus mengupas bagaimana tentang jiwa dan badan ini ya. Jadi kadangkala istilah gangguan mental ini ya dianggap memberikan kesan seolah-olah selalu terjadi gangguan serius terhadap fungsi kehidupan normal ya. Namun ya itu inilah istilah yang sudah sering digunakan ya. Selanjutnya psikopatologi. Nah ya, dalam literasi ilmiah istilah ini mengacu pada ilmu yang secara khusus melakukan kajian tentang perilaku abnormal atau gangguan mental ya. Namun seringkali juga dipakai sebagai istilah lain bagi kedua istilah tersebut ya. Jadi kadang-kadang gangguan mental atau perilaku abnormal sering juga disebut sebagai psikopatologi. Lalu ada penyakit jiwa. Nah ya, dulu istilah ini dikaitkan atau diartikan sama dengan gangguan mental ya. Kini dipersempit hanya mencakup gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah ya. Jadi penyakit jiwa saat sekarang ini diarahkan semakin menyempit, hanya berfokus pada gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah ya. Oke. Selanjutnya gangguan perilaku. Nah ya, secara khusus istilah ini menunjuk pada gangguan-gangguan yang disebabkan oleh proses belajar yang tidak semestinya, seperti gagalnya individu mempelajari jenis-jenis kemampuan yang diperlukan. Contoh, ketidakmampuan mencintai lawan jenis, tidak memiliki konsep diri yang positif, dan sebagainya. Atau pada individu-individu yang terlanjur mempelajari bentuk-bentuk perilaku yang maladaptif ya. Contoh, anak yang tumbuh menjadi agresif ya, karena misalnya meniru lingkungannya atau lingkungan keluarga yang kurang harmonis misalnya gitu ya. Jadi cenderung perilaku tersebut sudah terpelajari, yaitu perilaku agresif misalnya.
mudah menyerang dan lain-lain. Kemudian ada lagi istilah penyakit mental. Ya. Dulu istilah ini menunjuk pada gangguan-gangguan yang berkaitan dengan patologi otak, namun kini sudah jarang dipakai. Jadi penyakit mental, istilah ini saat ini sudah jarang dipakai. Ketidakwarasan atau insanity merupakan istilah hukum yang mengandung arti bahwa individu yang dikenai predikat tidak waras tersebut secara mental tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya. Jadi kalau di ranah hukum, istilah ketidakwarasan menganggap bahwa individu tersebut tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik atau tidak dianggap harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, ya. Atau dianggap juga tidak mampu mengantisipasi atau melihat konsekuensi dari tindakan-tindakannya, ya. Akibatnya, jika seorang melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tidak dapat dikenakan tuntutan hukum, ya. Tapi memang jika dia terbukti, ya, tanda kutip tadi, ya, tidak waras, ya, artinya ada gangguan mental atau gangguan perilaku tertentu. Oke. Demikian, ya, sejumlah istilah yang perlu kita pahami dalam payung psikopatologi, ya. Tentunya kita harus terus belajar. Ini aja sifatnya mengenal istilah-istilah yang banyak digunakan saat ini. Terima kasih, ya, dan saksikan video ini bersama video-video lainnya insya Allah, ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.